wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya dengan keadaan sehat walafiat kita dapat belajar dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan mudah dan dinilai Allah sebagai amal yang baik untuk kita. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang logika matematika. Silakan disimak video pembelajarannya ya. Nah, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas apakah suatu objek termasuk atau tidak termasuk di dalamnya. Nah, misalnya himpunan huruf vokal dalam abjad dalam Indonesia adalah A, I, U, E, dan O. Nah, setiap objek yang ada di dalam himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Tidak semua kumpulan bisa disebut himpunan. Kalau kriterianya tidak jelas atau bersifat subjektif, maka itu bukan himpunan. Contohnya kumpulan anak cantik tidak bisa disebut himpunan karena kata cantik itu adalah relatif. Sebaliknya, kalau kumpulan hari dalam seminggu itu jelas, sehingga itu adalah himpunan. Nah, yang ketiga ada notasi dan penulisan dalam himpunan. Dalam matematika, himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti A kapital, B kapital, atau C kapital. Anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. Nah, ada 3 cara utama menuliskan himpunan. Nah, yang pertama ada metode roasted method dengan mencantumkan semua anggotanya. Nah, contohnya adalah A kapital sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang kedua ada metode set builder notation dengan menyebutkan sifat atau aturan. Contohnya ada A sama dengan kurung kurawal X atau X bilangan asli kurang dari 6. Nah, yang terakhir yaitu dengan kalimat. Misalnya, A kapital adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, saya memiliki contoh himpunan pada kehidupan sehari-hari dan di dalam matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan himpunan, misalnya himpunan buah di meja makan. Dan dalam matematika, contohnya himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Jadi, konsep himpunan bisa kita temukan di mana saja. Nah, saya memiliki beberapa contoh soal latihan atau asesmen. Nah, yang pertama, soalnya tentukan himpunan huruf vokal dari kata matematika. Yang kedua, tuliskan himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Dengan 3 cara penulisan. Nah, yang ketiga, dari kumpulan berikut, mana yang merupakan himpunan? A. Himpunan bunga yang indah. B. Kumpulan hari dalam seminggu. C. Kumpulan siswa rajin. Sekarang kita selesaikan soal-soal tersebut. Nah, yang pertama, tentukan himpunan huruf vokal dari kata matematika. Kata matematika memiliki huruf vokal A, E, dan I. Jadi, himpunannya adalah V kapital sama dengan kurung kurawal A, E, dan I. Nah, pada soal yang kedua, tentukan himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10 dalam 3 cara penulisan. Nah, yang pertama, cara mendaftar anggotanya atau roasted method, yaitu G sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, cara yang kedua yaitu menyebutkan sifat atau aturan yang biasa disebut set builder notation. Nah, jawabannya adalah
sama dengan kurung kurawal X atau X bilangan ganjil 1 kurang dari X kurang dari 10. Nah, yang terakhir cara dengan kalimat. G adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Nah, sampai kita di soal yang terakhir, yaitu tentukan mana yang merupakan himpunan. Nah, yang pertama, kumpulan bunga yang indah. Itu merupakan bukan himpunan, karena indah bersifat subjektif. Dan yang kedua, kumpulan hari dalam seminggu. Itu merupakan himpunan karena jelas kriterianya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, Minggu. Nah, yang ketiga, kumpulan siswa rajin merupakan bukan himpunan karena rajin bersifat relatif dan tidak terdefinisi dengan pasti. Nah, itu tadi pembelajaran tentang himpunan. Kita sudah belajar pengertian, contoh, notasi, dan cara penulisan. Jangan lupa berlatih soal agar semakin paham. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.